Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kesempatan pada sore hari ini, saya akan sedikit mengembangkan judul yang diberikan oleh LSP Area ini. Saya akan lebih fokus kepada bagaimana strategi bisnis agency atau broker properti ini sesuai dengan standar kompetensi nasional. Terima kasih, Pak Indra. Silakan. Ya, terima kasih, Pak Nurul Yakin ya. Iya, kalau memang perumus pramunya yang ngomong itu clear dari awal sampai akhir ya. Gitu kan. Cuman pasti ada yang bertanya itu teman-teman kan. Sebenarnya di luar untuk syarat pengurusan SIUP 4, buat apa sih agent properti atau broker properti itu uji kompetensi ya untuk dapat sertifikat itu, Pak Nurul? Mungkin pertanyaan di awal kalau boleh sebelum teman-teman. Ini kan apapun itu kan ada legal standing. Jadi kita dianggap sah atau tidak sah melakukan bisnis ini ya kalau Anda sebagai broker Anda bersertifikat. Kan sama dengan Anda di profesi lain itu Anda itu ada sertifikasinya, guru ada sertifikasinya, dokter, pengacara dan lain semua. Karena broker ini Anda harus tahu, broker ini adalah satu profesi yang diakui negara. Sertifikat Anda di BNSP itu lambang Garuda, itu dikeluarkan oleh BNSP, itu lembaga di bawah presiden, bukan dari kementerian. Sertifikat Anda itu dari BNSP, lembaga di bawah presiden langsung. Nah, sertifikat ini adalah pengakuan nasional dan internasional bahwa Anda sah sebagai orang yang berprofesi ini, sah secara hukum. Yang kedua, di bergaining Anda di dalam bisnis ini terhadap pengguna user Anda ini sudah profesional. Karena sudah diakui negara, kompetensi Anda ini sudah diukur, sudah di-assess oleh lembaga resmi negara. Nah, itu yang jauh lebih penting. Nah, perusahaan punya SIUP 4. Jadi sekarang Anda pilihannya itu bukan perlu atau tidak perlu. Anda orang yang legal atau ilegal. Jadi sama aja. Saya perlu, emang kalau di bapak nenek moyang saya nggak punya KTP, nggak punya KK, hidup meninggal juga di kampung-kampung saya nggak ada masalah. Iya, itu zaman Majapahit. Anda ini sudah zaman teknologi, KTP-nya udah elektronik, gitu. Jadi Anda kalau bisnis ini tanpa punya legal standing yang jelas, Anda ilegal. Anda tahu ilegal? Ya, ilegal itu Anda akan diburu oleh aparat hukum. Salah satunya polisi. Anda mau jadi buron. Ya, Anda nggak mungkin. Ini urusannya kriminal. Bahkan kalau SIUP 4 itu di peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2017 itu jelas-jelas dimention penjara 4 tahun. Ya. Berapa? 4 tahun. 4 tahun nih. Anda kalau mau ketemu dengan para konglomerat, para orang-orang ini suka miskin nanti 4 tahun. Kalau di suka miskin, kalau di Nusa Kambangan, atau Anda kena denda 10 miliar. Kalau Anda denda 10 miliar, transaksinya harus berapa? 10 miliar itu denda. Artinya harus Anda komisi 2,5% atau 3% dari berapa sekarang. Jadi nggak main-main. Pemerintah karena menganggap apa? Makin lama bisnis ini, makin banyak penyimpangan, makin banyak kriminalitas. Kita baru Pak Dinopati Jalal teriak-teriak ibunya ditepu. Jadi ini kriminalitas ini sudah menantang nih. Yang dilakukan di dekat kantor BPN, di dekat Mabes Polri, karena rumahnya ibunya Pak Dinopati Jalal Kebayoran Baru, dekat Mabes, dekat Polda, dekat kantor BPN, dekat kantor. Jadi ini sudah bukan main-main lagi, dan aset nilai transaksinya, nilai penipuannya besar sekali. Belum developer ya, ada mengatakan developer inilah, ada bahkan ada namanya sampai Pak RI2 nih, wakil presidennya sampai wanti-wanti itu gimana ceritanya waktu teman-teman Ray menghadap ke beliau. Kok ada ngaku developer syariah malah nipu? Tolong diurusin.
Jadi ini perhatiannya ini masalah ini itu bukan masalah-masalah sepele ya. Yang kedua, broker properti, agent properti ini sudah jadi apa namanya? Jadi pertimbangan pemerintah untuk merumuskan satu undang-undang dari berbagai macam, pajak, dari BI, dari Kementerian Keuangan, dari dan lain sebagainya. Jadi bisnis ini sudah jadi sorotan pemerintah, perhatian pemerintah. Bahkan sekarang ini masuk dalam kategori bagian daripada bisnis properti yang untuk PEN, percepatan ekonomi nasional. Ya, itu ada penanya dari audiens, Pak Rozi Masirigus, Pak Ya. Afrina. Pertanyaan ke Pak Nurul, sebenarnya Pak Afrina juga bisa jawab nih. Apakah sertifikasi ini ada masa berlaku seperti SIM? Ya, mungkin itu Pak Nurul pertanyaannya. Afrina jawab itu aja. Enggak. Ada semua sertifikat ada berlakunya, Pak. Ada berlakunya pasti. Sama kan? SIM juga sama kan? SIM juga. Kembali besok disikat untuk ada kita lupa kamari. Ada masa berlakunya, Pak. Perumus SKKN yang jawab tuh ya. LSP aja yang jawab ya, 3 tahun Pak. Ya, 3 tahun ya masa berlakunya. Nanti diperpanjang, biasanya cukup untuk verifikasi portofolio dan pengalaman ya. Dulu waktu ngerumusin ini Pak, itu debatable. Kenapa 3 tahun, kenapa 2 tahun, kenapa nggak 1 tahun? Karena memang kita kasih kelonggaran. Mungkin ke depan bisa aja dikurangin jadi 2 tahun atau 1 tahun. Karena apa? Karena banyak fenomena sertifikatnya bisa berjalan. Nggak tahunya sekarang udah jalanin produk bisnis lain. Itu banyak sekali ditemukan fakta seperti itu. Itu bisa aja direvisi, itu dipercepat. Diperpendek ya waktunya. Pendek, karena mengurangi orang ini nanti penyalahgunaan sertifikat sebetulnya dia sudah bisnis di tempat lain. Ya, sudah di bisnis ini, tapi dia masih aktif kayak gitu-gitu. Ini Pak Ali Nurdin tanya nih Pak Afrina. Ya, Pak Ali Nurdin ini bertanya, apakah SIP 4 itu untuk perorangan atau untuk perusahaan? Perusahaan, Pak. Badan, lembaga. Badan hukum. Ya, ada satu lagi pertanyaan. Kalau perorangan cukup sertifikat aja, Pak. Oh, siap. Lestari, sebenarnya sertifikasi agen ini sejak kapan disosialisasikan? Soalnya baru tahu dan langsung ikut. Saya ingin bertanya agen yang dari Ibu siapa, Pak Final? Agen yang mau ikut belum tahu, Pak ya. Nah, ini Ibu dari mana ini, Bu? Asalnya? Ini diundangkan itu peraturan nomor 38 bulan Agustus tahun 2008. Berapa tahun itu? Resmi berlaku itu ini Agustus September ya, September itu resmi diberlakukan. Nah, ini ada revisi 2015 direvisi. Dulu komisi itu cuman 2%. Sekarang ditulis komisi minimal 2%, kalau terjadi jual beli maksimal 5%. Sewa minimal 5%, maksimal 8%. Jadi kalau sekarang pertanyaannya, kalau ada komisi 2%, di bawah 2%, Anda melakukan pelanggaran peraturan, break the rule. Itu ada yang banting-banting komisi di bawah 2%, Anda melanggar peraturan namanya itu. Jadi sudah lama sekali, Bu. Ibu mungkin dulu bisnisnya di emas, tambang atau apa gitu ya, baru tahu di bisnis ini kali ya. Ya, terakhir kalau undang-undang tadi tuh di 2017 ya, Undang-Undang 51. Ya, 51 bulan Juli 2017. Itu sudah hampir semuanya mencakup di sana. Bagaimana mengoperasikan kantor, bagaimana berperilaku dalam bisnis ini, ya termasuk nggak boleh membajak dan lain sebagainya, itu diatur semuanya itu. Tidak boleh nggak boleh ngerangkap dengan dua pekerjaan yang sama, ini nggak boleh. Ya, di kantor lain gitu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ya, nggak boleh poligami. Kalau ini ibu-ibu senang nih pasti. Bu Sri ya? Bu Sri. Itu kalau kurang sosialisasi, itu di mana salahnya Pak Nurul?
Ya kalau pemerintah kan begitu sudah diundangkan, kemudian dijalankan sosialisasi melalui media atau badan yang sudah terkait, dianggap orang seluruh Indonesia sudah tahu. Iya, udah dianggap tahu ya. Dianggap tahu, tetap aja saya nggak bisa excuse. Saya baru tahu. Nah, nanti dijawab, Anda ini sudah tidur berapa tahun gitu. Jadi atau Anda itu baru keluar di gua, nanti diledekin sama polisinya begitu. Iya. Ya sama kayak rumah No suci. excuse. Nah, yang jadi masalah kalau terjadi ada dispute. Saya sering sampaikan di beberapa kesempatan. Anda posisinya benar. Ini misalnya co-broking, Anda bermasalah co-broking ya. Tuntutan, saya dulu sering ketemu itu. Sampai nuntut ke pengadilan. Di pengadilan itu ditanya, verifikasi data dulu. Bukan verifikasi masalah, verifikasi data. Anda akan ditanya dulu, Anda ini bisnisnya apa? Oh, perusahaan perantara perdagangan properti. Mana SIUP 4-nya? Ditunjukin SIUP umum. Oh, enggak bisa. Terus, mana tim Anda yang jualan itu? Tanya, SIUP sertifikat Anda mana? Enggak punya, Pak. Wah, berarti Anda masalah dulu. Jangan diterusin. Orang ilegal. Anda nggak jadi proses sengketa. Anda akan diproses Anda berbisnis secara ilegal. Iya. Jadi Anda nggak jadi masuk ke pengadilan, Anda dibikin pengadilan tersendiri, diadilin sendiri karena Anda melakukan bisnis ilegal, sama dengan dokter praktek ilegal, gitu. Ya, jadi bukan hanya masalah kita perlu, bukan hanya masalah peluang yang lolos, tapi kalau ada masalah, jadi nggak terselesaikan juga. Betul. Iya, bukan nggak terselesaikan, nambah masalah, Pak. Itu bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah, nambah masalah. Jadinya kalau nggak punya legal standingnya jelas. Iya, kalau pegadaian kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Masalah. Kalau nggak punya SIUP 4 Community Certificate, kalau ada apa-apa menyelesaikan masalah, nambah masalah. Ada ini Pak Miftah itu, Pak. Nah, Pak Miftah. Apa itu? Sertifikat independen dan perusahaan, apakah harus punya dua-duanya? Apa nih, gimana maksudnya, Pak? Ya, kalau perusahaan kan izin, bukan sertifikat, Pak. Personal ya. Kalau sertifikat itu individu. Individunya yang harus bersertifikat. Kalau perusahaannya izin. Jadi izin perusahaan perantara perdagangan properti itu SIUP-nya khusus. SIUP 4. Oke. Jadi kita independen pun juga wajib sertifikasi ya, berarti Pak Nurul ya? Oh iya, apalagi independen. Sudah nggak punya kantor, nggak bersertifikat. Wah, ini udah lebih parah. Ilegalnya double ini. Dimusuhin agen resmi, dimusuhin negara nanti Anda. Pak Nurul, tadi saya agak yang ngeri tadi yang berapa? 4 tahun dan 10 miliar tadi itu. Ya. Itu yang melakukan tindakan itu siapa? Kemendak atau kepolisian? Enggak, kepolisian, Pak. Ya, seluruh aparat hukum. Kan ini kan pidana umum, Pak. Ini pidana umum. Hah? Ini pidana umum kan, Pak? Oh. Tapi maksud saya yang ngambil tindakan itu dari siapa? Polisi atau Kemendak gitu? Kalau yang namanya penjara itu pasti aparat hukum, kepolisian dulu, gitu kan? Baru nanti kejaksaan, dan ada kehakiman dan lain sebagainya, proses hukum seperti biasa karena itu di penjara. Nurul ya, kita bicara bagaimana kalau yang awalnya teguran segala macam itu masih Kemendak. Ya, mudah-mudahan ini dengan pencerahan dari Pak Nurul hari ini kita jadi tahu bahwa sertifikat itu penting ya. Itu mungkin ya. Gimana Pak? Sudah lewat. Waktunya sudah lewat Pak Nurul, teman-teman semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Closing statement. Statement terakhir Pak Nurul tentang pentingnya agen sertifikat. Ya, marilah kita bekerja dengan tanggung jawab. Artinya kita bekerja adalah tanggung jawab kepada pribadi dan keluarga dan lain sebagainya. Tapi kita juga bekerja bertanggung jawab kepada profesi dan negara.
Jadi tanggung jawabnya bukan hanya kepada diri, tapi jadi Anda jangan, saya begini sudah bisa jualan, Anda hanya bertanggung jawab kepada diri Anda. Tapi Anda harus bertanggung jawab kepada negara yang membuat aturan ini. Kalau Anda nggak mau bertanggung jawab kepada negara, maka Anda KTP-nya kembalikan sama ke Dukcapil. Gitu. Ganti warga negara lain maksudnya. Terima kasih, Pak. Baik. Pertanyaan satu terakhir menarik coba. Oh ya, apa pertanyaan terakhir? Ya. Kalau hanya mengelola bisnis tapi tidak berjualan, apakah harus tetap punya sertifikasi, Pak Nurul? Saya belum tahu di pengelola maksudnya kantor aja, bagaimana? Ya. Kalau kantor broker kan berarti memang harus punya ya, dan syaratnya. Iya. Tapi jangan dipahami juga hanya tadi kan saya sudah terangkan 3 kategori, Pak. Ya. Yang pemasar, pengelola kantor, dan konsultan investasi atau konsultasi atau manajemen properti. Jadi kalau manajemen kalau konsultan investment itu kan nggak jualan. Itu produk jasa itu kan, konsultasi. Dia harus bersertifikat karena masuk kategori P4, perusahaan perantara perdagangan. Jadi perusahaan perantara perdagangan properti atau SIU4 itu mencakup satu adalah individu pelaku perantara perdagangan propertinya, pelantara propertinya, marketing lah gitu. Yang kedua termasuk dalam P4 itu adalah member broker, manajemen ya yang mengatur perusahaannya, maka dia harus punya SIU4. Nah, yang ketiga adalah konsultan atau manajemen properti, itu juga dalam kategori SIU4. Nah, kalau dia sertifikat ya sertifikat. Orang dia harus punya kompetensi dan kompetensinya harus diukur, diassess oleh LSP. Dan terakhir mungkin Pak Nurul ada oleh-oleh dari Properti Bank dan LSP area nih, silakan admin. Ya, terima kasih banyak Pak Nurul. Terima kasih. Karena Pak Nurul ini memang narasumber tetap kita. Iya. Saya yakin sertifikat banyak.